Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar RRI Jember dimanapun Anda berada. Dan juga pemirsa live Instagram Pro 1 RRI Jember. Malam ini kita berjumpa dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Eti Darmiati bersama Bung Heri, Bung Beni dan kawan-kawan yang bertugas malam ini pendengar. Dan kami dengan bangga akan mengajak Anda untuk lebih mengenal sebuah komunitas yang unik dan keren. Ada Laskar Jalinan Hati Anak Manusia, tapi disingkat menjadi satu kata yang ngeri kita. Laskar Jahanam. Tapi Jahanam itu singkatan dari Jalinan Hati Anak Manusia. Segera saya sapa dulu 4 personil keren yang mewakili dari sekian banyak yang datang geruduk RRI malam ini. Oke, yang ada di studio, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu persatu saya perkenalkan keempat narasumber kita malam ini. Ada Mas, saya sapa Mas saja karena masih lumayan muda. Mas Dwi Agus Budianto SP. Selamat malam. Ini ketua dari Laskar Jahanam ya Mas. Aduh, lidah saya terasa gimana gitu nyebutnya. Matur nuwun sudah menghadirkan pasukannya luar biasa. Kemudian di samping beliau ada Mas Rahmat Hidayat, ini sebagai humasnya. Halo Mas. Selamat malam. Malam. Nanti keempat narasumber kalau mau menyapa pendengar penonton yang di rumah, kameranya ada di sana. Oke, kemudian satu lagi sekjennya nih, Mas Wahyu Baskoro MH SPMP. Siap, selamat malam. Malam. Terima kasih Mas Wahyu. Dan satu lagi mewakili Korwil 2 ada Mbak Nurul Hasanah. Halo Mbak. Halo, selamat malam Ibu. Malam. Selamat datang di Pro 1 ya Mbak ya. Iya. Terima kasih. Iya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak, saya dapat bocoran nih Mas Dwi. Sapanya Mas Dwi ya Mas? Siap. Okay. Katanya ada yel-yel ya? Oh, selalu ada. Asik. Monggo silakan yel-yelnya seperti apa? Oke, siap. Laskar Jahanam Dari hati, oleh hati, untuk hati. Mantap. Oke, saya langsung ke Mas Dwi. Siap. Kalau dilihat dari namanya, ini orang belum apa-apa sudah ngeri ya. Laskar kok Laskar Jahanam. Tapi ternyata begitu kita tahu ini singkatan dari Jalinan Hati Anak Manusia, wah jadi semakin pingin tahu sebuah komunitas kok unik banget. Monggo diceritakan awalnya itu bagaimana, kumpulnya itu di era tahun berapa, kemudian kok memilih nama seperti ini. Monggo silakan Mas Dwi. Oke, terima kasih. Saya cerita tentang nama yang memang konotasinya mungkin bagi masyarakat umum, lebih-lebih agama Muslim, bagi Muslim untuk agama Islam ya. Nama Jahanam itu kita ketahui kan neraka yang paling dalam. Nah, ini saya terinspirasi nama jelek itu karena saya melihat di Jember lah khususnya. Kita ngomong di Jember khususnya. Banyak sekali komunitas-komunitas yang namanya itu luar biasa, bagus. Bahkan ada nama simbol-simbol agama pun dipakai. Nah ini saya melihat komunitas-komunitas tersebut, mungkin oknum-oknum ya, kita berbicara oknum saja lah, oknum-oknum. Jadi gerakan mereka justru yang tujuannya misalkan untuk membantu masyarakat kecil, masyarakat tidak mampu khususnya. Ada juga oknum-oknum nama yang anti korupsi misalkan, itu namanya kan bagus-bagus. Tetapi kita lihat gerakannya justru sebaliknya dari nama-nama tersebut, nama-nama yang menjanjikan angin-angin surga bagi masyarakat. Tetapi faktanya kita ketahui secara umum masyarakat Jember masih belum merasakan kehadiran ormas atau komunitas untuk meringankan atau membantu atau memperjuangkan yang menjadi hak-hak mereka. Nah dari situ akhirnya kami sepakat bagaimana kalau kita mencari nama ini yang sangat jelek,
tetapi gerakannya harus sebaliknya. Seperti mereka yang bagus, gerakannya sebaliknya. Nah, terlintas seketika itu, waktu itu muncul nama Jahanam. Jangankan orang lain, saya sendiri yang menemukan itu merinding saya mendengar namanya Jahanam itu. Sebelum menentukan itu dipakai gitu sebagai nama. Ya, terlintas itu langsung muncul. Saya saking jenuhnya dengan gerakan-gerakan oknum-oknum yang mengatasnamakan pembela rakyat ini, ternyata justru menipu masyarakat. Terlintaslah nama Jahanam. Waktu itu saya, wah ini cocok ini kayaknya, colek banget, neraka, begitu kan. Tetapi setelah itu melintas lagi, bahwasanya Jahanam itu ada, bisa kepanjangannya adalah jalinan hati antar makhluk. Awalnya begitu. Antar makhluk. Ya, jadi sebelum jalinan hati antar manusia, saya menemukan jalinan hati antar makhluk. Karena ternyata kita di dunia ini, kita hidup itu tidak hanya berdampingan dengan manusia, tetapi dengan makhluk, seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Dan itu harus kita berbaik-baik dengan semua makhluk Tuhan. Maka saya menemukanlah jalinan hati antar makhluk. Nah, setelah itu saya diskusikan sama teman-teman bagaimana dengan nama ini, sepakat, bahkan disempurnakan lagi. Disempurnakan lagi menjadi nama jalinan hati anak manusia. Maksudnya bukan dispesifikan lagi ya. Karena kita di dunia ternyata yang lebih dominan kita berhubungan dengan antar manusianya mungkin ya, untuk secara kasat mata. Jadi itu. Nah, dan saya dengan teman-teman akhirnya membentuk itu, ini mengalir saja, tidak ada rencana tujuan ini, awalnya tidak seperti itu. Tetapi kita ingin menjalin persaudaraan ini, persaudaraan yang bukan sedarah, tetapi kita seperti saudara, sejember. Jadi kita mempunyai korwil di 7 wilayah. Wow. Di 7 wilayah, koordinator wilayah sudah terbentuk ada, dan di Korcam di seluruh 31 kecamatan. 31 kecamatan. Sudah terbentuk, bahkan di 248 desa. Ada Kordes. Ya. Yang nantinya dari desa nanti juga berkembang ke dusun-dusun. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa cepat mendapatkan informasi di mana ada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kita secara gratis ya. Karena kita sudah disepakati dari hati. Bahkan motonya saja sudah jelas, dari hati, oleh hati, untuk hati. Wah. Ya, kalau sudah ngomong hati, berarti kita tidak melihat siapapun masyarakat itu dengan penampilannya atau dengan pokoknya sudah Profesinya ya. Setiap orang yang punya berhati manusia. Kadang kita juga banyak melihat sih manusia yang bukan berhati manusia masih banyak. Nah, jadi kita bagaimana masyarakat yang betul-betul tidak mampu itu macam-macam, tidak mampu secara finansial, tidak mampu secara berpikir. Kadang meskipun orang awam itu kaya, katakanlah, kadang masih tertipu dengan oknum-oknum untuk mengambil keuntungan dari kekayaan karena kekurang mampuannya dalam berpikir. Nah, itu muncul juga karena terus terang saja kami masyarakat Jember ini yang mewakili Laskar Jahanam ini adalah kurang kepercayaannya kepada pemerintah kita, Jember. Ya, oknum, tetapi kita kembali kepada oknum, walaupun oknumnya banyak sekali sih, kita ngomong itu susah. Birokrasi di pemerintahan, di wakil rakyat kita juga masih kurang percaya. Keterwakilan kita di sana juga ternyata juga tidak bisa mewakili kepentingan rakyat, memperjuangkan rakyat juga. Boleh dibilang bahwa ini berangkat dari keprihatinan. Betul sekali. Jadi keprihatinan terutama dari pilpres pileg kemarin itu sudah kita melihat kebrutalan pemilihan yang luar biasa, dan kita sudah tidak berharap banyak kepada wakil-wakil yang sudah terpilih. Kenapa? Kita melihat bagaimana mereka dengan segala cara untuk supaya jadi. Nah, dari sini saya yakin pasti sudah tidak akan bisa untuk mewakili kepentingan masyarakat di bawah. Nah, begitu juga dengan oknum-oknum penegak hukum. Kita masih melihat banyaknya oknum, saya melihat oknum untuk bekerja sama mungkin dengan mafia-mafia
di mana di sekitarnya bisa dengan oknum media, mohon maaf, dengan oknum LSM, mohon maaf, ya saya melihat oknum, tapi tidak semua. Ya. Buktinya kami di sini diterima oleh Pro 1 RRI Jember, ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi masih banyaklah oknum-oknum di bawah yang ternyata yang bahasanya ingin membantu, tetapi malah tercekik di situ. Sudah sedikit-sedikit Kalau orang Jawa bilang nih Mas Dwi apa arep nulung tapi mentung. mendung dan Gitu persoalannya istilahnya. belum tentu selesai. Oke, Nah, ya. dari situ keprihatinan itu, maka kami membentuk nama Laskar Jahanam. Namanya memang kita buat konotasinya jelek, konotasi saja, bukan arti yang sebenarnya jahanam neraka itu. Tapi kalau dilihat dari itu, dari visi misinya, kita sudah lengkap loh, Bu. Iya. Kita sudah siap, KTA sudah siap Oh, semua, oke, mantap. yes, termasuk lagu Laskar Jahanam nanti boleh disetel, kita sudah punya, Oh, ada lagunya juga. ada juga Weh. sendiri. dan kantor Aransemen sendiri. Aransemen ya. sendiri. ya, dan markas kita juga sudah ada Oke. di Jalan Pere Tendean Biar tendean. Biar tenda ya. di Ruko 4 nomor 178B. Monggo Binarak ngopi-ngopi di Iya, sana. mantap. Dan itu kita jadikan markas besar Laskar Jahanam, termasuk juga menjadi rumah rakyat, rumah pengaduan masyarakat. Ye. Dan itu kita tidak mau sampai kawan-kawan ini kelihatan nanti membantu masyarakat, tetapi justru akan seperti yang lainnya, maka tentu akan ada sanksi tegas. Langsung kita keluarkan dari Laskar Jahanam. Dan di Laskar Jahanam ini adalah para penggerak-penggerak yang luar biasa, yang sudah biasa bergerak di sosial kemanusiaan sosial kemanusiaan dan lain-lain. Nah, sehingga harapan kita semua itu betul-betul dengan hati bergabung dengan Laskar Jahanam. Tidak ada yang dipaksa masuk, tidak ada ini adalah komunitas sosial kok tidak ada bayarannya dan lain-lain. Jadi sementara itu, nah Oke. kita akan segera menyiapkan deklarasi nanti Laskar Jahanam. Insya Allah nanti kita akan kontak Pro Satu ya. nggih. Kabar-kabar ke saya. Siap. Nah, dan itu akan kita jadikan momen berkumpul bersama seluruh pengurus dan anggota Laskar Jahanam. Oke, itu semangat yang luar biasa dari ketua umumnya. Sekarang saya geser ke Humas, boleh ya Mas Rahmat? Bisa cerita dari sudut pandang jenengan bagaimana awalnya kok akhirnya gabung di Laskar Jahanam? Kebetulan kalau kami pribadi Bu ya, kita lama kenal dengan Mas Dwi. Hmm, Jadi kita memang dipergerakan, memang kita dulu ikut salah satu komunitas. Dan yang kedua, saya tahu beliau gitu Bu. Jadi kita kapan? Tahun ini Mas ya? Berapa tahun? 5 tahun yang lalu ya. Jadi kita sama-sama nongkrong bareng, ngopi bareng Ibu ya. teman ngopi berarti ya Iya. seringnya. Iya. Sering kumpul nih. Iya, makanya Lama-lama sehati ya. Lama-lama kemudian Bu, jadi kita Mas Dwi membentuk dengan komunitas Laskar Jahanam. Jadi kita bukan diajak Bu ya, kita gabung Iya. karena beliau punya visi dan misi itu jelas Bu di Laskar Jahanam. Cuma saya tidak hafal Bu misi dan misinya. Nanti Iya, iya. dijelaskan. Karena ini masih baru banget ya. Iya, iya. Jadi yang ketiga Bu, Mas Dwi ini Bu, lama kita nggak ketemu Bu ya. Saya kan sering keluar Jawa, keluar kota itu Bu ya. Di era Covid kita lama nggak merantau. Tapi Habis kita itu, komunikasi melalui media sosial ya kan, selalu. pacar-pacaran aneh. Iya. Tapi sekarang sudah zamannya, mau nggak mau ya. Kok anu Bu, jadi Mas Jadi Dwi gara-gara pandemi kemarin terus bisa Covid ngumpul dalam lagi. angkutan merantau Bu. Oh gitu. Iya. Oke. Setelah itu kita ngobrol sama Mas Dwi, kita punya visi dan misi yang sama, jadi kita ikut di Jahanam gitu. Karena Jahanam ini dari hati, oleh hati untuk hati. Jadi kita satu komando, satu tujuan. Satu hati. tujuan, satu tujuan, satu Satu hati. Dengan hati. Itu aja Bu Iya, yang bisa iya, iya. sampaikan Ibu. Oke. Jadi nanti lama-lama jika hal-hal baik bisa dilakukan oleh Laskar Jahanam, Iya. maka kata Jahanam yang selama ini bikin ngeri, menakutkan, ini menjadi baik ya. Iya. Oke.
Ada cerita yang berbeda mungkin dari Mas Wahyu, monggo. Siap. Oke. Apakah jenengan yang termuda atau masih ada yang paling lebih muda lagi? Mas? Banyak Sebetulnya sekali yang banyak. muda-muda. Banyak. Oh. Jadi Saya khawatir muda-muda nanti juga di banyak. halaman depan itu ada berapa orang di sana? 20. Oke, terima kasih. Pertama ya, kita sudah diundang di RRI Pro 1 ini tadi dadakan ini ya. Dadakan kok tiba-tiba saya kontak ketua, oh ya siap langsung wis biasa gitu. Nah, sebetulnya kalau dari sisi saya pribadi dengan ketua Mas Dwi Agus ini sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama, sudah 20 tahun kira-kira kita sudah bergerak untuk kepentingan orang banyak. Waktu itu di buruh ya, di pergerakan buruh, memperjuangkan buruh PDP waktu itu. Ya, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus kemudian tadi sudah diceritakan secara garis besarnya Laskar Jahanam itu bagaimana sih terbentuknya. Ya, ini memang agak gimana ya. Kalau bicara Laskar Jahanam itu sebetulnya masih seumur jagung gitu. Seumur jagung. Bahkan kita membicarakan itu kurang lebihnya itu bulan Maret ya, bulan Maret. Bulan Maret kita bahas itu, kita sudah nyiapkan konsepnya, termasuk visi misinya, termasuk renstranya juga. Kita sudah membuat konsep itu. Kemudian baru di bulan Juni kemarin tanggal 10 kita resmi tercatat punya Kemenkumham ya. Dan sampai saat ini kita sudah resmi. Iya. Nah, kemudian visi misinya yang paling mendasar di sini di Laskar Jahanam ya, kita memang mau membantu masyarakat gitu. Dengan adanya problematika yang ada di masyarakat Jember, banyak orang-orang yang seharusnya itu masyarakat Jember yang seharusnya mendapatkan haknya tidak mendapatkan haknya. Terus kemudian banyaklah permasalahan-permasalahan ya. Dan Laskar Jahanam secara tidak terduga-duga ini ya, belum resmi saja sudah banyak melakukan pendampingan seperti itu. Karena kita juga banyak relasi ya, banyak teman. Oh ya, biasanya ngontaknya ke ketua. Oh iya, ada permasalahan ini, kita terjun lah menggunakan ya konsep yang kita buat tadi Laskar Jahanam. Bahkan ini belum konkret ya. Belum konkret tapi sudah pergerakannya sudah luar bergerak biasa dulu. ya. Karena Ya. pergerakan semua sih. Betul. Ya karena tadi itu ya sesuai moto ya, dari hati ya. Kalau sudah dari hati, ada dulur, ada teman, ada ya masyarakat yang memang itu menjadi tujuan kita. Ya kita mau tidak mau harus berangkat. Ya. Itu. Istilahnya panggilan jiwa. Panggilan jiwa, betul. Ya. Ya. Terus, Oke. Kemudian? Iya, masih ya. Nah, Jadi Laskar Jahanam itu yang mendasari adalah bagaimana kita itu bisa menciptakan kesetaraan keadilan ya. Nah, ini menjadi dasar ini ya, kesetaraan keadilan bagi masyarakat Jember. Kesetaraan keadilan itu apa saja? Ya banyak. Ada di bidang ekonomi juga, sosial, politik bahkan ya. Ini kita kebetulan ya berdirinya itu pas di tahun politik. Ya. Ini pasti tahun politik. Mungkin insya Allah kira-kira bulan November ya, yang pilkada akan datang serentak ini. Iya, pilkada serentak. Nah, dari konsep tadi yang sudah konkret tadi menjadi sebuah komunitas yang ini cukup luar biasa ya antusiasnya, karena kita sudah lengkap. Ada Korwil, ada 7 wilayah, terus 31 kecamatan seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan bahkan sudah hampir memenuhi 248 desa kelurahan. Ya. Kita sudah punya perwakilan-perwakilan di situ, dan semuanya yang tergabung itu adalah penggerak-penggerak. Bukan masyarakat murni loh ya, ini penggerak-penggerak yang memang sudah terbiasa. Biasa ya dari pejuang kesehatan untuk kepentingan masyarakat. Seperti itu. Nah, dari situlah kita punya satu visi misi yang sama, punya aspirasi yang sama, sehingga ya mengalir saja gitu ya bergeraknya. Dan baru seumur jagung sudah
gaungnya itu sudah seheboh ini ya. Karena jalinan memang sudah dibangun Iya, jauh betul, sebelum betul. itu gitu ya. Jauh sebelum itu, apalagi melihat personalnya seperti tadi yang sudah dibahas oleh Mas Rahmat, Mas Humas ya. Kita tahu bagaimana ketua umum secara personalnya, kegiatannya apa. Dan ini sekarang kan sudah zaman digital ya. Jadi mudah sekali untuk melihat rekam jejak seperti Iya. ini. Baik. Oke. Saya ke Mbak Nurul sekarang. Iya, Nah, siap, ini mewakili para perempuan. Apa sih yang menarik dari Laskar Jahanam? Apakah Mbak Nurul juga jalinannya sejak lama sebelum akhirnya terbentuk di tahun ini? Monggo. Oke, alhamdulillah saya kenal dengan beliaunya Mas Dwi itu udah lama kayak seperti saudara lah gitu. Kok ya di Facebook kita berteman. Kok Mas Dwi saya lihat di kok Laskar Jahanam. Oh, sih Mas Laskar Jahanam itu. Saya bingung loh Bu. Kok cek kerennya Mas itu. Menakutkan Dari nama lagi. saja Iya, sudah dari nama kok bikin medeni. ini. Opo gaya opo iki gitu. Akhirnya saya tak undang beliau, Mas. Ono waktu nang omahku yuk main ke rumah beliaunya. Nyantai-nyantai ngobrol, Mas. Apa sih Laskar Jahanam itu? Kok tertarik? Apa misinya apa? Cerita wis. Oh gini. Kalau gitu aku ikut karena itu ada kemanusiaan. Kebetulan saya senang sosial orangnya gitu loh. Mas gimana gerakannya? Iya bantu gini Mbak untuk bantu masalah orang-orang yang lagi kesusahan, butuh pertolongan kita bantu. Kalau untuk beda-beda rumah bantuan sosial gimana? Oke kita lanjut. Oh sip Mas saya gabung gitu. Saya kan orangnya sosial lah Bu ya jujur ya. Saya sosial sekali orangnya. Memang sering di lapangan gitu, sering melihat kadang banyak orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Pas kadang ya saya ke desa-desa tuh masuk juga ada bantuan tapi yang kayak kecil tidak dapat. Bagaimana ceritanya ini gitu. Salah sasaran. Salah sasaran. Gitu ya. Saya tuh sakit hati tapi dipendam sendiri mau ngomong ke siapa gitu. Akhirnya Oh, curahannya akhirnya ke Laskar Jahanam. akhirnya ini. ke beliaunya. Benar-benar Wadah. jahanam. Oh ya ya wes Mas, Ya. aku gabung sip itu. Kalau sosial aku mau gitu. Tapi kalau dari untuk ono partai enggak gitu, jujur ya Mas, saya no partai Mas. Udah ada Mbak, ini sosial hati dari hati. Oke lah, kalau dari hati saya mau gitu. Akhirnya saya gabung, alhamdulillah dengan suami. Ayo gabung pisan, karena memang sama-sama sosial gitu Bu. Sukanya memang bantu walaupun kita kan membantu tidak harus pakai uang kita sendiri. Iya. Tapi dengan bantu pelayanan apa gitu yang kita butuhkan lewat ini kan masih banyak jalan ya. Iya. Nah itu yang saya suka dari Laskar Jahanam ini. Memang saya masih barulah, baru-baru seumur jagung juga. Ya semua Cinta baru ya. memang. Semua baru. Untuk Laskar Jahanam. Ya, pakai cintanya hati sampai pakai hati Sampai sudah. hati. Oke. Bisa dibilang kalau dari nama ini baru Ya, beberapa baru. bulan. Tapi jalinannya Jalinannya sudah terbangun sudah sekian terbangun, lama. sudah. Oke. Untuk pasukan, boleh saya sebut pasukan ya? Boleh, Pasukan boleh, Laskar boleh. Jahanam Siap. ini biasanya rutinnya bagaimana Mas? Kumpulnya tuh, apakah cukup hanya di media sosial atau WhatsApp atau bagaimana? Oh ya, jadi begini. Kebetulan memang alhamdulillah kalau ngomong pasukan kurang pas lah. Oh, kurang Ini pas ya? Saya bilang Laskar aja dah. Saudara. saudara. Oh, saudara. Ya, karena kita sama-sama punya basis massa sendiri-sendiri. Jadi di dalam Laskar Jahanam itu kebanyakan adalah ketua-ketua komunitas kecil-kecil ya. Contoh saya ketua Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun. Beliau juga bergabung di FKPAK sebagai ketua sektor di kantor direksi. Ada teman-teman komunitas pintar transportasi. Komunitas macam-macam sudah banyak dan lengkap. Makanya tadi jenengan sebut bahwa ini penggerak-penggerak ya Iya, semua yang kumpul di sini. Iya, Oke. jadi dari sekian ratus teman-teman itu rata-rata mempunyai komunitas sendiri-sendiri, mempunyai basis sendiri-sendiri. Nah, ini kalau kita gabungkan menjadi satu, menjadi wadah Laskar Jahanam, insya Allah tujuan untuk bermanfaat itu kekuatannya semakin besar, nilai bergainya juga semakin ada. Dulu saya berjuang melalui FKPAK sampai sekarang kalah terus ini. Iya, memperjuangkan nasib buruh Gak ini. sejahtera ya. Ternyata sampai saat ini Sampai belum detik ini ya Mas? sampai detik ini Oke. buruh PDP Kayangan masih tertindas. Nah, Oke. makanya nanti apa yang bisa jadi intinya kita tidak ingin mencaplok organisasi-organisasi itu, Ya, itu yang tetapi bagaimana kita menyatukan kekuatan itu. Misalkan di
tempat saya. Kalau kita selesaikan untuk FKPAK bisa, tidak perlulah kita untuk mengadu ke Laskar Jahanam. Tetapi kalau memang kepentingan ini harus untuk kepentingan mengadu ke Laskar Jahanam umum, boleh, teman-teman semua harus bergerak untuk membantu perjuangan buruh PDP. Begitu juga di komunitas-komunitas lainnya. Jadi kita bersatu untuk perjuangan. Nah, di sisi lain memang kita berbicara organisasi. Memang kita berbicara membantu kemanusiaan. Bahkan itu juga anggota kita sendiri sebetulnya juga butuh bantuan kemanusiaan. Nah, ini yang menjadi ada yang begitu ya. Ya rata-rata seperti itu. Tetapi karena hati tadi itu kita tidak ngurus awake dhewe kita sendiri, tapi ngurusi orang lain dulu. Tetapi itu menjadi pemikiran di Laskar Jahanam. Bagaimana teman-teman Laskar Jahanam ini harus secara ekonomi kuat juga dulu. Pondasinya kuat dulu. Sehingga begitu ada panggilan jiwa untuk membantu masyarakat, langsung bergerak cepat. Sudah tidak mikir ekonomi apa golek beras untuk keluarga dan lain. Nah, itu harus kita pikirkan dan kita siapkan. Dan sekarang ini kita petakan. Kita petakan dalam arti bagaimana teman kita yang aktivis di pertanian, yang bersumber pertanian, kita petakan diberdayakan. Nah, apa sih yang menjadi harapan dari petani, peternak begitu, UMKM, dan lengkap ternyata di anggota kita. Bahkan dari sesama anggota pun, aku siap kalau mau ingin pelatihan menjahit misalkan, ayo kita agendakan. Jadi ada teman-teman yang siap melatih itu. Pelatihan. Membuat kerajinan juga ada kita siapkan. Dan alhamdulillah ini semua sebetulnya kita itu guru kita itu adalah Bu Hari Putri Lestari. Jadi kita disupport betul oleh beliau secara dimotivasi. Dan Bu Hari Putri kan juga sudah tidak ada kepentingan politik lagi. Beliau anggota dewan yang memang peduli dan setelah 30 Agustus ini kan sudah selesai purna. Nah, beliau setelah itu selesai, maka beliau akan bersama-sama kita tetap di Jember untuk hidup bermanfaat. Satu itu aja kok. Jadi mengejar kemanfaatan. Manfaat untuk orang lain. Dan saya juga datang ke salah satu pengasuh pondok pesantren. Saya juga butuh petunjuk. Nanti ternyata nama Jahanam ini justru menjadi bumerang bagi kita. Jadi semacam apa istilahnya ya, mencari ini ya, karena ada paling tidak ada pendapat dari tokoh agama lah begitu. Dari hati, nah, saya sampaikan ke beliau, mantap itu, luar biasa. Jadi ada dari hati oleh hati untuk hati, padahal saya juga tidak sampai ke sana karena memang saya bukan alim ulama ya. Beliau mengatakan begini, dari hati oleh hati untuk hati. Itu lengkap. Jadi dari hati itu itu artinya adalah kalau hadisnya ada juga hablum minal alam. Jadi kita menjalin hati bersama alam, hablum minanas dan hablum minallah, kembali ke hati. Nah, ini semakin mantap saya, semakin teman-teman ini memantapkan perjuangan ini betul-betul gak salah lah kita menggunakan nama, kan nama saja, buktinya sekarang kita kalau keliling ke kampus ini aja, di sekitaran kampus ini ada mie setan, mie pocong, rawon. Mungkin terinspirasi dari itu ya. Sebetulnya tidak juga. Ini muncul begitu saja. Iya, wangsitnya datang tiba-tiba. Begitu. Nah, tetapi dengan nama-nama yang seru, buktinya ramai, semakin ramai. Mudah-mudahan Laskar Jahanam dari sisi yang lain ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ketua, gimana Mas Rahmat? Setan itu tidak ada kepanjangannya. Setan cuma pedes kok setan. Oh iya. Misalnya masuk. Sama. Baik. Jadi tapi kan kita punya jalinan hati. Itu setan. Siap. Baik. Untuk warga yang mungkin masih belum memahami apa itu Laskar Jahanam, kan ini sudah tersebar di 31 kecamatan. Nah, rakyat itu bisa menemukan itu dari apa? Bagaimana perwakilan yang dari kecamatan, terutama yang dari desa sebenarnya ya, itu gimana caranya?
Mungkin menyerap oh ini ada persoalan. Permisi ya, Iya, saya gini. jawab Nggih. hanya sedikit saja Bu. Nggih, monggo. Kita tidak akan menjawab dengan kata-kata Bu. Oh iya. Kita menjawab dengan pergerakan. Oke, tapi untuk pendengar RRI yang malam ini Oh, iya. masih ingin tahu gimana nih caranya. Oh, aku tinggal misalnya ya, tinggal di kawasan jauh yang pinggiran Jember. Kemudian pingin mendekat ke Laskar ini. Iya. Gimana caranya? Nanti biar dilengkapi dengan Mas Wahyu. Jadi begini, kita kan masih belum mendeklarasikan. Ini kita belum mendeklarasikan. Tujuan deklarasi kan semua supaya tahu dan Tahu, kenal. Ya. iya. Jadi ini belum. Tetapi rencana kita nanti, karena kita sudah lengkap kepengurusannya di tingkat kecamatan maupun desa. Nanti di setiap korjam, di setiap desa, nanti kita harus ada posko. Oh, gitu. Ya, posko Laskar Jana kita berikan namanya juga posko pengaduan masyarakat. Siapapun silahkan mengadu. Nah, kita tentunya tidak bisa semerta-merta Laskar Jana bisa menyelesaikan persoalan itu semua, tetapi kita inginnya nanti membantu pemerintah lah, bersinergi dengan pemerintah maupun dari APH juga, karena banyak persoalan hukum ini yang ternyata di bawah ini banyak sekali oknum yang bermain juga dengan oknum-oknum untuk mendapatkan keuntungan itu tadi. Iya. Ya, jadi itu. Fakta memang bahwa rakyat sekarang masih banyak yang menjerit gitu ya. Banyak yang masih menjerit. bingung, ini kemana ya cari keadilan semacam itu ya. Ada satu organisasi kita ke sana, masyarakat mengadu ke sana, paling tidak wis sebelum wis jaluk bensin dhisik. Ya, istilahnya sudah kadung Uang dulu. datang dimakan. Dimakan dulu. Nanti mau jalan ke sana butuh bensin lagi. Iya. Jadi ya sama saja kehilangan kambing. Mengadu kepada ini bukan hanya terjadi di oknum APH ya, ini banyak oknum juga di sana yang menjadi sama lah, cuma lembaganya aja yang beda, tapi intinya sama. Masyarakat kecil ini kehilangan kambing, kepingin mengadu, malah sapi, kehilangan sapi. Jadi kehilangan sapi dan kambing akhirnya. Ibaratnya begitu. Ibaratnya begitu. Baik, Mas Rahmat sama Mas Wahyu mungkin mau melengkapi. Iya. Sekarang kan media sosial sudah Ya. mau tidak mau ya, semua sampai di pelosok-pelosok itu sudah punya media sosial. Iya. Nah, kalau yang serap aspirasi istilahnya, serap persoalan lewat media sosial, kita masuknya di mana? Kalau Ya. di Facebook, Ya. apakah sudah ada Laskar Jahanam gitu? Nah, begini. Sesuai dengan konsep awal sebetulnya kita sudah membuat Renstra ya. Nah, Renstra itu jangka pendeknya itu salah satunya itu ya khususnya untuk kalangan-kalangan yang ini Gen Z ya. Gen Z itu kan sudah familiar dengan sosmed. Terus karena kebetulan Laskar Jahanam ini yang bergabung walaupun itu penggerak-penggerak itu juga ada aja yang belum tahu sosmed gitu ya. Oh, iya. Nah, ini juga kita harus memikirkan. Nah, untuk salah satunya sosmed itu kita sudah punya channel dari YouTube ya. Makanya tadi saya tanya ya ke Bu Eti, nanti live di YouTube. Kalau live di YouTube tolong di tag sekali ya channel YouTube-nya gitu. Belum kalau malam ini live Instagram. Nah, ternyata di Instagram ya. Nah, Iya. di Instagram pun juga sudah kita mulai memikirkan itu ya. Bagaimana nanti masyarakat Jember paling tidak enggak serem lagi lah dengan Laskar Jahanam ya. Melihat kegiatannya positif tapi kok namanya Jelek. negatif. Ya, intinya kita di Facebook ada, di YouTube Facebook ada, semuanya ada. di TikTok pun ada. Laskar Jahanam. Sudah ada. Bahkan kita sering kali juga membuat short video ya. Short video itu kan mengenalkan sebetulnya ini loh kegiatan Laskar Jahanam seperti itu ke masyarakat itu. Oke, menarik tadi disebutkan bahwa sebenarnya upaya sudah banyak dilakukan, termasuk untuk membangun ekonomi. Jadi biar mandiri pangan begitu ya. Ya. Sebelum menolong diri sendiri dulu. Menolong diri sendiri dulu. Ada yang mau cerita, Mbak Nurul atau Mas Rahmat mungkin? Mbak Nurul aja dah. Pelatihan. Terkait pelatihan ya, oke. Saya sambung lagi. Oh boleh. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah membahas ya, ada ketua, ada pembina, ada penasehat juga. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita menghadiri workshop ya. Workshop itu sosialisasi ormas ya. Ormas kita kan juga termasuk organisasi masyarakat. Nah, salah satunya di situ juga membahas
bagaimana manfaat itu bisa diterapkan dalam sebuah pelatihan seperti itu. Karena memang kita memikirkan bagaimana fondasi ekonomi ini harus terbangun kuat dulu sebelum kita melakukan sosial gitu ya. Jadi begitu melakukan kegiatan sosial kita nggak sial-sialan sudah ya. Nah begitu. Jadi sudah banyak konsepnya, ada pelatihan. Ini rencananya yang dalam waktu dekat ini pelatihan konveksi ya, menjahit. Nah ini sudah tinggal pelaksanaan aja. Nah kemudian nanti juga banyak yang sudah pernah dilakukan itu juga edukasi terhadap petani ya. Petani kebetulan di rumahnya Mas Dwi ini di Sumber Jambe itu ada Mas Dwi sekelompok Sumber Jambe? ya, betul. Ada sekelompok petani hutan di lereng Gunung Raung ya. Nah, mereka itu sama sekali buta terkait perkebunan kopi ya. Jadi kopinya dibiarkan aja sampai lancurannya. Nah, itu kita berikan edukasi di situ. Nah, itu salah satu manfaat di bidang pertanian. Belum lagi peternakan, belum lagi perikanan. Ini kita sudah ada semua. Termasuk juga dalam waktu dekat ini juga kita ada program pelatihan peternakan juga. Kerajinan juga. Kerajinan tangan ada. Dan banyak yang lainnya lagi. Termasuk. Jadi tunggulah, ini karena step by step gitu ya. Iya, step by step ya. Seumur jagung tadi itu. Jadi kita fokus untuk persiapan deklarasi. Oke, tanggal berapa itu Mas? Nah, belum, karena gini. Wangsitnya belum turun. Bukan belum turun. Jadi kita itu deklarasi biar kelihatan betul-betul Jadi kita menyiapkan seragam dulu. Jadi perlu diketahui ini semua terbangun tanpa support dari pihak manapun. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Ini yang perlu digarisbawahi dan itu bisa ditanyakan, dibuktikan. Pada saat awal kita untuk bertemu pertama kali ya untuk 31 kecamatan kita berpikir biayanya dari mana dan lain-lain. Ternyata teman-teman siap gotong royong. Saya tempatnya dan kopinya. Teman-teman ada itu Bu Jum itu juga ada dari Wuluan. Bawa saya bawa polo pendemnya sama jajan pasar. Keren ya Mas. Jadi kearifan lokal dibangun ya. Jadi kita punya gotong royong yang sekarang sudah semakin menipis ya. Dari situ akhirnya saya berpikir, ternyata kita pun tanpa support dari pihak manapun kita juga bisa sudah bergerak ya, walaupun dengan sangat sederhana sekali tetapi kan bukan itu maknanya bukan itu tapi kebersamaannya itu terbangun betul dan ini harus betul-betul terjaga sampai bahkan kantor di sana itu kantor jangan paling disupport tidak ada pembina kita yang wis tempati ruko ini buat markas karena kepentingannya Laskar Jahanam luar biasa pakai sudah untuk sebagai kantor Laskar Jahanam. Nah, itu pun juga pembinanya kita. Jadi tidak ada yang di luar ini Laskar Jahanam. Orang dalam semua. Termasuk kita membuat seragam. Nah, membuat seragam itu pun teman-teman ini urunan 50 ribuan. Ya. Lah nanti terus dijahit-jahit sendiri nanti ya. Ada teman kita yang jadi lengkap Bu. Makanya dari teman kita, saya sanggup menjahit, ternyata bisa ada. Itu tadi ada Bu Anu juga ada las, ada teman kita yang punya kayu ya, toko bangunan, semua ada. Jadi ngapain kita harus keluar? Itulah salah satu untuk memberdayakan anggota kita. Baik. Jadi makin gayeng ya, saya jadi semakin ingin tahu lebih banyak Siap, lagi. Monggo ngopi-ngopi. Kapan-kapan ngopi bareng ya, ngopi sungguhan. Ini monggo silakan kopinya Mas. Ini kesukaan saya, kopi tanpa gula. Iya ngapunten. Oke, di menit-menit terakhir tinggal beberapa menit per orang ada kesempatan apa yang disampaikan pada masyarakat. Boleh mewakili pribadi atau mewakili Laskar Jahanam. Silakan. Siapa dulu? Ya. Saya pikir tadi sudah secara garis besar banyak ya sekali yang sudah dibicarakan. Yang terpenting intinya untuk nama Laskar Jahanam itu hanya sebuah nama. Tapi kegiatannya insya Allah positif. Dan kegiatan-kegiatan kita itu sudah terbukti banyak sudah di mana-mana ya, bahkan di 31 kecamatan. Nah, ke depan kita memang punya visi misi itu ini akan terus berlanjut, bukan hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk kepentingan jangka panjang. Seperti itu. Makanya kita Renstra itu ada jangka pendek, menengah dan panjang. Nah, itu yang kita pikirkan nanti ke depan. Saya kira gitu. Oke. Mas Rahmat.
Untuk kami pribadi, kami siap membantu untuk memperingan beban masyarakat yang se-Indonesia. Sesuai lagu Laskar Janam, mengusir derita. Ya. Dari Jember untuk Indonesia nanti. Ya. Bahkan untuk internasional. Internasional. Nggak perlu lah, nggak perlu bulu-bulu Jember Jember saja. saja. Jenos Mas Ben ketok rame bisa. Semangatnya, nggak apa-apa semangat siap, dibangun. siap, siap. Nah, Semangat mimpi itu kita wujudkan. Bu. Betul. Kita harus tambah semangat. Boleh mimpi setinggi langit. Semangat itu tadi kan sudah tertuang di lagu ya. Oh ya. Untuk nama mungkin ada salah satu bait di lagu itu. Nah, itu ada. Siapa penciptanya? Non sewu saya potong. Mas. Penciptanya siapa? Iya, saya sendiri. Pantesan dari tadi yang diomong lagu. Ya, jadi ada bait lirik itu yang tampak garang namun tak seram. Nah, itu Nah, Laskar Janam itu ya. iya. Selalu bergerak dengan hati. Itu salah Baik. satu liriknya Oke. seperti itu. Mbak Nurul, nanti gongnya Pak Ketua Umum. Ya. Kalau saya pribadi ya untuk masyarakat Jember sekitarnya ya jangan takut dengan nama Laskar Janam. Memang mengerikan Laskar Janam. Apa gitu. Ternyata misi dan visinya bagus sekali. Jadi ya bagi yang tidak tahu bolehlah datang merapat ke Iya. markas kita. Itu aja mungkin dari saya. Saya juga ikut bangga karena ada keterwakilan perempuan. Persoalan perempuan itu juga banyak ya Mbak Di Nurul. Laskar Janam itu kurang lebihnya 35% perempuan. Perempuannya banyak. 35%. Wah, perempuan. mantap. Ibu-ibu. Ya tunggu ya, saya nanti merapat juga Mas. Dengan senang hati. Baik, sebagai penutup Mas Ketua Umum monggo. Oke, terima kasih. Jadi saya secara pribadi maupun sebagai Ketua Umum Laskar Janam, saya sangat bangga mempunyai sahabat-sahabat yang luar biasa. Saya ini kalau ngomong apa yang disampaikan teman-teman itu semua hoak. Saya ini tidak bisa apa-apa. Saya ini tetap sangat membutuhkan bantuan kawan-kawan semua. Inilah sekarang yang betul-betul saya merasakan punya saudara, punya kawan yang sehati ada di Laskar Janam. Mudah-mudahan teman-teman yang sehati saya yang masih di luar Laskar Janam, mari bergabung bersama-sama hidup bermanfaat bagi orang lain. Itu saja. Siap. Saya berharap teman-teman tetap semangat. Dan untuk masyarakat luas, kami hadir untuk mengusir derita jenengan. Kita siap menerima derita jenengan, bersama-sama kita berbagi derita untuk menuju bersama-sama berbahagia. Begitu. Terima kasih. Siap. Jangan lupa Ketua di Sapa itu. Oh iya. Ya. Dulur-dulur Janam. Ada dulur-dulur Janam. Ya, Siap. salam Janam yang tidak bisa hadir ke sini. Salam Janam. Baik. Ditutup dengan yel-yel dong. Oke. Yuk, teman-teman. Mungkin di luar juga hidup ya. Yang di luar juga membalas ya. Itu ya. Laskar Janam, dari hati, oleh hati, untuk hati. Nah, ini tadi belum tak sampai. Ini apa maksudnya kok? Oh, ada maksud. Ada Ya. maksudnya. Jadi apa namanya? Jari ketemu jari ya, Mas? Jari ketemu jari. Jalinan ini, jalinan. Begini bukan? jalinan. Oke, begini Saudara. Simbol ini kan. Ini simbolnya ini mempererat. Ya, mempererat. Ya, kita anggap jari-jari ini adalah hati-hati manusia. Manusia-manusia, mari kita jalin dengan erat dan ini selalu kita tempelkan di depan hati. Oh, letaknya di sini. Begitu Ya, dibalas oke. begini jawabnya. Ini karena tinggi tadi biar teman-teman tahu begini. Iya. Jadi aslinya ada di Ada di depan Di depan hati. hati. Dari hati, oleh hati, untuk hati. Semuanya tidak lepas dari hati. Hati Mantap. nurani. Siap. Oke. Terima kasih Mas Dwi Agus Budianto. Boleh ya Sama. dikenalkan Ketua Umum. lagu kita ya. Oh ya ampun. Yuk, Oh, itu enggak. waktunya ada enggak sih? Iya, enggak ada. Nggak ada, jangan. boleh sekilas saja. Oke. Biar penasaran ya. Nah, ini saya dari HP itu. Terdengar nggak? Ada. Itu. Oke. Keren. Setiap sulung
Nah, oke, stop di situ. Biar penasaran. Mungkin di lain kesempatan nanti kita putar ya, Mas ya. Oke. Terima kasih Mas Dwi Agus Budianto SP, Sama-sama, Ketua Mbak Umum, Edi. kemudian Mas Rahmat Hidayat, Humas Laskar Jahanam, Sekjennya Mas Wahyu Baskoro, Oke, siap. MHSPMP, terus perwakilan dari Korwil 2 ya Mbak Oke. Nurul ya, Mbak Nurul Hasanah. Matur nuwun, sudah sangat menginspirasi malam ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, demikian ngobras ngobrol bareng komunitas bersama Laskar Jahanam. Jahanam singkatan dari Jalinan Hati Anak Manusia yang mengejar kemanfaatan untuk sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi keadilan, demi kemenangan.